Shalom adik-adik. Shalom. Kurang kuat guru. Ulangi sekali lagi. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Oke, nah hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah online kita. Nah sebelumnya kakak mau sapa adik-adik kakak yang ada di rumah. Shalom anak KKR. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Selamat Minggu. hari Minggu. Oke, nah kakak lihat anak-anak KKR adik-adik kakak yang ada di rumah semangat hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, nah sebelum kita akan memulai ibadah kita bernyanyi dulu. Kita bernyanyi dari lagu kita, Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku meninggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa baiknya kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Oke, kita lanjut lagi. Tetap dalam posisi berdiri ya adik-adik kakak yang ada di rumah. Nah kita akan bernyanyi Ujilah Aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau yang disembah. Menyanyikan Hosana. Hosana bagi Rajamu yang duduk di tahta. Aku mulia
disembah, Kau layak disembah. Ya, kita masih memasuki ibadah. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi satu lagu. Ku yakin saat Kau berfirman. Mari kita siapkan hati kita, diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku ada saat Kau berjalan. Ku kuat saat Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Kita ulangi sekali lagi dalam posisi lipat tangan, tutup matanya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya.
Buat adik-adik KKR yang di rumah, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Kemuliaan bagi Allah kami yang maha tinggi, Allah kami yang luar biasa. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, anak-anak KKR Runggun kilometer 8 untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nyatakan kuasa Tuhan, sungguh-sungguh Roh Kudus Tuhan mengajarin kami untuk bisa mendengarkan, melakukan firman Tuhan. Kami siap ya Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Iya, salam adik-adik KKR Runggun kilometer 8 semua yang ada di rumah. Ada sukacita pada hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari kita buka Alkitab kita. Matius 26 ayat 36 sampai 46, ini bahan Alkitab kita. Bacaan remaja diambil dari Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Mari terlebih dahulu kita membaca Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Filipi 4 ayat 6 sampai 7 begini bunyinya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sekarang mari kita buka bahan Alkitab kita hari ini. Matius 26 ayat 36 sampai 46. Matius 26 ayat 36 sampai 46 kita baca secara bergantian. Guru ayat yang genap, adik-adik di rumah bersama dengan guru-guru KKR yang di belakang guru, song leader, berserta dengan adik-adik di rumah. Jadi kita baca secara bergantian. Kita mulai. Di Taman Getsemani, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan beristirahatlah. Lihat, saat sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Iya, kita sudah membaca tadi bacaan remaja diambil dari Filipi 4 ayat 6 sampai 7, Matius 26 ayat 36 sampai 46. Adik-adik yang dikasihi Tuhan di dalam Yesus Kristus, tema kita hari ini, tema anak balita, Yesus berdoa. Tema anak kecil,
Yesus berdoa. Tema anak tanggung, Yesus berdoa di Taman Getsemani. Tema remaja, Yesus berdoa di Taman Getsemani. Jadi tema kita hari ini, Yesus berdoa di Taman Getsemani. Nah, adik-adik yang di dalam nama Yesus Kristus, sebelum guru memberitakan firman Tuhan selanjutnya, kita akan menyaksikan sebuah video berhubungan dengan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Mari kita saksikan video tersebut. Yesus mengetahui bahwa saat kematiannya bagi dosa-dosa manusia sudah hampir tiba. Lalu ia berdoa, "Ya Bapa, jika kau mau ambil cawan ini dariku, tapi jangan kehendakku melainkan kehendakmu yang jadi." Ada malaikat dari surga memberikan kekuatan pada Yesus karena begitu berat beban yang ditanggungnya sehingga peluhnya menetes bagaikan titik-titik darah. Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoa supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Ya, kita telah menyaksikan video. Diceritakan ketika Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani, lalu Tuhan berkata, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Disuruh murid-muridnya untuk duduk di sini, sementara aku akan pergi ke sana untuk berdoa. Nah, Tuhan Yesus ajarkan di sini, maka kita juga berdoa. Dan ketika itu dia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius. Tahu siapa nama anak Zebedius? Ya, itu tugas kita ya. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius, serta maka mulai ia merasakan sedih dan gentar. Bagaimana kita merasakan sedih dan gentar? Tuhan Yesus selama melayani, dia tidak pernah merasa sedih. Tapi kali ini dia merasakan kesedihan yang bahkan sampai sangat sedih sekali, bahkan sampai gentar sekali. Dia merasakan kesedihan yang luar biasa. Kesedihan apa kira-kira? Pernah nggak kita merasakan kesedihan? Mungkin kita sedih karena tidak dibelikan mungkin makanan yang kita sukai. Mungkin ketika masa Covid ini kita tidak bisa ke sana kemari untuk bermain. Mungkin itu merasa kita sedih. Tapi kali ini Tuhan Yesus merasakan kesedihan yang sangat-sangat luar biasa. Lalu apa yang katakan Tuhan Yesus kepada mereka? Hatiku sangat sedih. Pernah nggak kita merasakan sedih? Pasti pernah merasa sedih. Tapi ini Tuhan Yesus merasakan sedih yang luar biasa. Tahu apa yang dikatakannya adik-adik? Seperti mau mati rasanya. Bagaimana penderitaan Tuhan Yesus ketika dia merasakan aku sangat sedih. Bahkan sampai mau mati rasanya. Tinggallah di sini, berjaga-jagalah dengan aku, kata Tuhan Yesus. Tinggal di sini, berjaga-jagalah dengan aku mau berdoa dulu. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Nah, lalu ketika dia maju sedikit, dia sujud berdoa, dia berkata, mari kita simak apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ya Bapakku, hubungan yang dekat dengan Bapa. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, benar ya, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Pernah enggak kita bilang sama orang tua kita, Pak, aku pingin
tas yang bagus, pokoknya bagus mereknya gini. Ataukah kita bilang, terserah Bapak lah, yang manapun boleh, terserah Bapak. Belajar dari Tuhan Yesus. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi jangan kehendakku yang terjadi, tapi kehendak-Mu yang terjadi. Itu merupakan Tuhan Yesus yang begitu taat kepada Bapa, yang begitu setia kepada Bapa. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada Bapa dengan mengatakan kehendak-Mu yang jadi. Setelah itu ya kembali kepada murid-muridnya. Tadi kan disuruhnya duduk untuk tinggal di sini untuk menunggu. Dia kembali melihat murid-muridnya, apa yang dilihatnya? Murid-muridnya tidur, ngantuk, tidur, pulas. Lalu dia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Coba bayangkan Tuhan Yesus meminta cuma 1 jam untuk berjaga-jaga bersama dengan dia. Berjaga-jaga selama 1 jam. Tidakkah kamu sanggup? Dia katakan, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan melihat mereka tidur. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selanjutnya? Dia kembali berdoa. Dia kembali berdoa untuk kedua kalinya. Tadi pertama sudah, sekarang berdoa untuk kedua kalinya. Dan dia berkata seperti ini kepada Bapa. Dengan dekat berdoa kepada Bapa, ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Ya Bapa, begitu dekatnya dengan Bapa di surga. Jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Ini pernyataan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Setelah dia berdoa, dia kembali lagi dan mendapati muridnya tidur dengan nyenyak, tidak tahan untuk menunggu kedatangan Tuhan Yesus ketika selesai berdoa. Untuk kedua kalinya dia tidur dengan nyenyak. Lalu Tuhan Yesus membiarkan mereka tidur dengan nyenyak dan dia berdoa untuk ketiga kalinya. Sudah ketiga kalinya. Dan kembali lagi kepada murid-muridnya. Dan dia melihat juga, masih tidur juga. Sekarang Tuhan Yesus berkata, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihatlah, sudah tiba waktunya bahwa manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Tadi sudah kita saksikan video bagaimana ketika setelah Tuhan Yesus berdoa ketiga kalinya, baru datanglah orang-orang untuk menangkap Yesus. Yang keesokan harinya akan mengalami penderitaan penyaliban. Itu yang diterima oleh Yesus, makanya dia mengatakan, aku sangat-sangat sedih. Karena dia sudah merasakan dan sudah tahu bahwa dia harus menderita untuk menyelamatkan guru kalian semua keluarga kita yang sangat berdosa untuk bisa ditebus dengan penderitaan Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus berkata, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Dan Tuhan Yesus melalui semua penderitaannya untuk menyelamatkan kita semua. Makanya mereka bangun dan mereka pergi, dan yang akan untuk menangkap Tuhan Yesus sudah dekat. Dan akhirnya selanjutnya penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib. Nah seperti itu. Jadi kita juga diajarkan oleh Tuhan Yesus supaya kita menyatakan bahwa semua terjadi itu karena kehendak Tuhan. Nah adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, guru punya sebuah cerita seperti ini. Ada sebuah perlombaan. Kita mungkin pernah mengikuti perlombaan ya. Mungkin di sekarang ini masa pandemi pun pasti mungkin ada sering-sering perlombaan kita yang mengikuti secara tidak langsung, secara virtual. Kita ikuti juga perlombaan. Nah ini juga ada perlombaan katanya. Dan ada seorang yang bernama Mark. Siapa dia adik-adik? Mark. Namanya Mark. Nah rupanya singkat cerita sudah terjadi babak penyisihan, artinya sudah terjadi, artinya mau mengambil juara 1, 2, 3, ternyata masuk final ada 4 orang, termasuk Mark. Lah dibariskan 4 orang ini 1, 2, 3, 4, Mark yang nomor 3 dalam barisan, dan akan diperlombakan untuk mendapatkan juara 1, 2, dan 3, sementara mereka ada 4. Nah ketika Mark menoleh ke kiri dan kanan,
perlombaannya adalah perlombaan balapan dengan mobil main-mainan. Nah, menarik nggak? Nah, ternyata mereka semua mempunyai mobil main-mainan yang sangat bagus. Kilat, pokoknya indah dan bagus sekali. Mark mempunyai mobil-mobilan yang sederhana. Itu pun dia bangga, adik-adik. Kenapa? Karena dia itu membuat mobil itu, dia sendiri yang membuat. Dia bangga dengan hasil karyanya. Dia senang, walaupun di sebelah kiri kanannya itu mobilnya bagus, tapi dia bersyukur dia bisa membuat mobil-mobilan sendiri. Dia buat sendiri, hasil karyanya sendiri. Nah, ketika mau diperlombakan, wasit sudah mengatakan, kita akan memasuki final untuk mencari kejuaraan 1, 2, dan 3. Nah, ternyata sebelum mau dilombakan, Mark menutup mata, melipat tangan terlebih dahulu. Dia berdoa dalam hatinya dengan singkat, dia berdoa kepada Bapa di surga, dia berdoa. Setelah selesai, baru diadakan perlombaan. 1, 2, 3, maju. Nah, rupanya pada waktunya setelah perlombaan, dan setelah pembagian hadiah diumumkanlah kejuaraannya. Dan ketika mengasihkan hadiah piala, panitia memberikan piala, seperti inilah panitia bilang ketika menyerahkan piala. Mark, pasti kamu tadi berdoa sebelum lomba ya? Iya Pak, katanya. Pasti kamu tadi berdoa supaya kamu juara, katanya. Gini bilang Mark, tahu kalian apa bilang Mark? Mark bilang gini, enggak Pak, aku berdoa tadi bukan untuk supaya aku juara. Loh, jadi apa? Aku berdoa supaya ketika nanti aku tidak juara, aku tidak sedih, aku tidak menyesal, aku tidak marah. Walaupun aku tidak juara, itu yang kudoakan tadi Pak, katanya. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita belajar daripada Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh menyerahkan sepenuhnya, totalnya kepada Bapa di surga. Begitu juga dengan Mark, dia juga tidak ingin supaya teman-temannya kalah, tapi dia menyatakan kepada Tuhan, jikalau nanti aku tidak juara pun aku tidak sedih. Tapi aku tetap semangat karena dia juga tidak menginginkan teman-temannya kalah. Tapi itulah yang terjadi, seperti itu. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari firman Tuhan yang sudah kita dengarkan hari ini, Tuhan Yesus mengajarin kita juga selalu supaya tetap berdoa. Tetap berdoa seperti ini. Sesuai dengan ayat hafalan kita hari ini. Ayat hafalan kita hari ini 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan seperti ini. Ikuti guru ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Ayo kita sama-sama. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Allah yang memelihara kita. Makanya sepenuhnya hidup kita ini ada di tangan kuasa Tuhan. Bagaimana tadi Yesus menyerahkan hidupnya kepada Tuhan? Kehendak-Mu yang terjadi Tuhan. Mark pun mengatakan kehendak-Mu yang terjadi Tuhan. Amin. Walaupun aku tidak juara, tapi aku tidak akan sedih. Tapi Tuhan memberikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, kita diajarin juga bagaimana kita selalu setiap saat selalu kita harus berdoa kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan itu adalah pemilik hidup kita. Nah, doa yang kita doakan apapun boleh, enggak dibatasi, sesuai dengan kehendak Tuhan. Pasti orang yang sayang kepada Tuhan pasti berdoa yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan yang baik-baiknya. Nah, mari kita lihat video sebelah kanan guru. Salah satu contoh doa yang boleh didoakan Tuhan, apapun boleh. Sudah 120 kali juga aku boleh mendoakan meminta apapun. padamu Mari kita agar Tuhan memberikan padaku seorang guru sekolah minggu. Jangan kirim padaku seorang guru sekolah minggu yang tidak siap. Jangan kirim padaku seorang guru sekolah minggu yang sering terlambat. Jangan kirim padaku seorang guru sekolah minggu yang tidak sayang padaku. Tapi kirim aku seorang guru sekolah minggu yang baik seperti Tuhan Yesus. Tidak usah indah suaranya, namun ramah senyumnya. Tidak usah cantik parasnya, namun menarik pribadinya. Tidak usah tegap badannya, namun lembut hatinya.
Tidak usah bagus bajunya, namun rendah hatinya. Tidak usah baik ceritanya, namun Kristus hidupnya. Agar ketika aku sedih, aku dapat menangis di peluknya. Ketika aku gembira, aku dapat tertawa bersamanya. Ketika mama dan papa berselisih, aku dapat berdoa dengannya. Tuhan, aku ingin yang baik seperti Yesus. Ya, itu adalah salah satu contoh doa anak sekolah minggu yang tulus dari hatinya. Dia menginginkan guru sekolah minggu yang dia harapkan sesuai dengan yang begitu mengasihi, mencintai dia. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami, Allah kami yang sungguh mengasihi kami, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bapa di surga, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bagaimana Yesus yang berdoa setia, taat, dan juga percaya kuasa Tuhan bekerja. Dan terjadi rencana Tuhan bagi kami untuk Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kami dengan penderitaan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Tuhan begitu baik. Bapa berkati Tuhan firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mau mengumpulkan persembahan kita. Ayo berikan yang terbaik buat Tuhan. Jangan dikucek ya persembahannya ya, tapi dilipat yang baik ya, agar ketika Tuhan melihat, berarti Tuhan berkata, anak-anakku sudah memberikan yang terbaik bagiku. Kita bernyanyi Betapa Hatiku. Hatiku berterima kasih Yesus. Betapa hatiku Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hatiku, jiwa ragaku, sebab Kau memiliki harta dan kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu, seluruh hidupku. Betapa hatiku Tuhan, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab Kau miliki harta dan kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku,
Kita memasuki doa persembahan kita. Mari kita siapkan hati kita, diri kita untuk berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur ya Bapa, kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Di mana ya Bapa, kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Berkatilah persembahan kami ini ya Bapa. Kiranya persembahan kami ini bisa menjadi berkat buat gereja kami ya Bapa. Begitu juga ya Bapa, kami berdoa buat negara kami ya Bapa. Berkatilah ya Bapa kepemimpinan yang sudah bekerja untuk bangsa Indonesia ini ya Bapa. Begitu juga ya Bapa, hamba berdoa buat adik-adik hamba, anak-anak KKR kilometer 8 dimanapun dia berada ya Bapa. Engkau memberkati dia, Engkau memberikan dia kesehatan ya Bapa. Berkati dalam setiap persekolahannya, berkati dalam setiap studinya ya Bapa. Maupun yang ada sedang les, maupun ada yang sedang sekolah online, Engkau berkati dimanapun mereka berada ya Bapa. Engkau selalu membimbing dia ya Bapa ke jalan-Mu ya Bapa. Begitu juga ya Bapa, hamba berdoa buat orang tua kami dimanapun orang tua kami berada ya Bapa. Berkati dalam setiap pekerjaannya, berkati dalam setiap usahanya ya Bapa. Berikanlah orang tua kami rezeki yang melimpah ya Bapa. Begitu juga kami berdoa buat guru-guru KKR kami ya Bapa. Berkati dalam setiap pekerjaan, perkuliahan mereka ya Bapa. Dan berikanlah mereka kesehatan, umur yang panjang ya Bapa. Agar guru-guru KKR kami mampu dan mengajari kami dalam setiap firman-firman-Mu ya Bapa. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah online kita masih memuji nama Tuhan. Kita bernyanyi, hidupku dalam tangan-Mu. Guru undang adik-adik guru bangkit berdiri untuk memuji nama Tuhan. Hidupku dalam tangan-Mu, memilih dan mengutusku berkarya dalam dunia, jadi anak yang berguna. Kasih Tuhan ada padaku, ku rasakan dalam hidupku. Bila Tuhan selalu sertaku, ku kan kuat melakukannya. Segenap hatiku mencari, segenap hatiku kan mencari, agar hidupku kan penuh arti berkreasi. Segenap jiwaku kan berkarya bagi dunia dan lingkungan kita selamanya. Kasih Tuhan ada padaku, ku rasakan dalam hidupku. Bila Tuhan selalu sertaku, ku kan kuat melakukannya. Hidupku dalam tangan-Mu, memilih dan mengutus-Mu berkarya dalam dunia, jadi anak yang berguna. Kasih Tuhan ada padaku, ku rasakan dalam hidupku. Bila Tuhan sertaku, ku kan kuat melakukannya. Segenap hatiku kan mencari, agar hidupku kan penuh arti berkreasi. Segenap
bagi dunia dan lingkungan kita selamanya. Kasih Tuhan Allah padaku, ku rasakan dalam hidupku. Bila Tuhan selalu sertaku, ku kan Tuhan melakukannya. Kita akan, ibadah kita sudah selesai. Mari kita menyiapkan hati kita untuk berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur ya Bapa, kami panjatkan kehadiran-Mu ya Bapa. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu dimanapun kami berada ya Bapa, sudah melakukan ataupun sudah mengikuti ibadah online ya Bapa. Semoga firman yang kami dengar dari guru kami ya Bapa bisa menjadi pedoman dalam hidup kami dan bisa menjadi kekuatan dalam hidup kami ya Bapa. Ajari kami anak-anak-Mu ya Bapa dimanapun kami berada ya Bapa. Tuntun kami selalu ke jalan-Mu ya Bapa. Terpuji nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Untuk menyempurnakan doa kita, mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bernyanyi, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.